Terlalu banyak hadis-hadis Nabi SAW dan keutamaan majelis ilmu. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 100 keutamaan majelis ilmu. Di antaranya yang sangat jelas adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan para malaikat melindungi penuntut ilmu itu dengan sayap-sayap mereka karena ridho dengan perbuatan mereka. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia seperti sedang berjihad di jalan Allah. Dan ada sebuah riwayat juga yang unik berhubungan dengan majelis ilmu, di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang keluar ikhlas ingin menuntut ilmu agama ini, maka akan diberikan pahala haji lengkap selama dia benar-benar karena ilmu. Belum lagi hadis Nabi SAW yang dikatakan kalau orang bubar dari majelis ilmu selama mereka ikhlas, maka para malaikat akan mengatakan bubarlah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi detik-detik yang kita lalui semuanya dihitung ibadah. Karena menuntut ilmu seperti ini, ilmu agama bukan pilihan. Bukan kapan saya mau, tapi harus saya mau. Karena diwajibkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kita kalau berbekal ilmu, teman-teman sekalian, tidak akan pernah rugi. Ilmu ini akan menjadi seperti bodyguard buat kita, pengawal setia. Setiap kali teman-teman sekalian belajar ilmu agama ini, maka dia akan secara otomatis menjadi bodyguard kita, pendamping dan pengawal kita. Kalau kita sudah dengarkan misalnya tentang keutamaan sholat contohnya, maka sekali aja kita dengarkan, setiap kali kita dengarkan azan, ilmu itu akan berbicara dengan diri kita mengatakan sholatlah. Atau kita mendengarkan tentang keutamaan sedekah, atau bakti dengan orang tua. Atau mungkin kita dengarkan tentang masalah larangan-larangan. Tentang ancaman orang berbohong, orang menipu, orang mencuri, orang membunuh, orang memukul dan segala macam. Maka ilmu itu akan selalu mengingatkan kepada kita kapan kita akan terjerumus dalam pelanggaran tersebut agar jangan kita melakukannya. Jadi menuntut ilmu seperti ini tidak akan mendatangkan kecuali manfaat. Bahkan persentasenya itu 100%. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu sekalian, buat satu prinsip hidup. Mulai hari ini ke depan, tidak ada hari akan saya lalui kecuali dengan ilmu. Di masa kita sekarang, media sosial sudah sangat luar biasa. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan semuanya bisa kita jadikan sebagai perpustakaan berjalan kita. Kita mau dengarkan audio, mau lihat visual, mau baca artikel-artikel pun sudah sangat banyak diangkat di media-media. Sehingga kita tidak miskin ilmu di masa sekarang. Di zaman dulu Imam Bukhari rahimahullah, kadang-kadang untuk mengambil sebuah hadis beliau harus melakukan perjalanan 2 bulan. Sebulan pergi, sebulan pulang. Kadang-kadang hanya untuk mendengarkan sebuah hadis. Di masa sekarang, di tempat duduk kita, di atas ranjang kita, di kendaraan kita, dengan sangat leluasa kita bisa mendengarkan panduan-panduan ilmu. Dan tidak akan mendatangkan sekali lagi kecuali manfaat.